Terima kasih Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu serta kajian tafsir kita pada malam hari ini, panitia kajian kita, Zikri dan kawan-kawan, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom ini di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah berkenan memberikan kepada kita kembali nikmat berada dalam majlis ilmu ini. Walaupun tidak langsung bertatap muka, tapi mudah-mudahan limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita tidak berkurang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang gemar berada di taman-taman surganya di muka bumi ini, dan mudah-mudahan itu menjadi saksi kelak di akhirat kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan taman surga sesungguhnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Hasanul Zikri, bahwa kita akan lanjutkan kajian mengenai ciri orang-orang yang bertakwa yang diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menjemput ampunannya dan berusaha mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi, dalam rujukan surat Ali Imran ayat yang ke-133 ayat 134. Materi kita pada malam hari ini adalah ciri yang pertama. Alladzina yunfiquna amwalahum alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Karakter pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa dalam ayat 133-134 ini adalah mereka orang-orang yang gemar mendermakan harta bendanya baik di saat susah atau di saat lapang. Di saat lapang atau di saat susah. Kalau berinfak di saat lapang mungkin bisa dimaklumi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya susah? Ini yang sulit untuk dimaklumi. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak ada bagi mereka kesulitan. Tidak ada bagi mereka hambatan untuk terus berinfak di jalan Allah walaupun dalam kondisi sempit sedikit pun. Walaupun dalam kondisi sempit sekalipun. Kita ingat dalam Ayyamul Usrah, perang Tabuk, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada para sahabat untuk menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah. Karena lumbung harta
Baitul Mal sudah menipis. Paling hanya persediaan untuk baju perang, baju besi perang, senjata, dan persiapan sedikit makanan. Masya Allah, sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam kondisi sempit ketika itu, ya, masih sempat-sempatnya untuk menginfakkan separuh, seperempat, bahkan ada yang menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya di jalan Allah. Tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, harta mereka akan berkurang. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang seketika itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Apakah engkau tidak khawatir hartamu habis? Terus apa yang engkau miliki untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu adalah Allah wa Rasul. Kami masih punya Allah, kami masih punya Rasulullah. Masya Allah, ini ketinggian iman seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang perlu kita tiru. Walaupun tidak mirip 100%, minimal keinginan kita untuk membersamai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjuang jalan Allah ini ada. Keinginannya ada. Walaupun kita tidak mirip perjuangannya bersama beliau, tapi keinginan untuk bisa berjuang sesama dengan perjuangan yang beliau torehkan, mudah-mudahan itu ada. Maka mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bercerita tentang rahasia di balik infak dan sedekah ini bisa memberikan kepada kita nilai hikmah, ya, tentang perjuangan untuk meraih gelar ketakwaan di sisi Allah itu tidaklah mudah. Ini perkara-perkara takwa dan cirinya ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kajian kita pada bahasan tentang hijrah menuju ketakwaan dan akhlak yang mulia, kita sudah paparkan. Takwa itu asal katanya dua, waqaya dan ittaqa. Kalau seandainya kita mengambil asal kalimat takwa itu dari waqaya, ya, maka artinya menjaga sesuatu itu kan. Kalau bertakwa, at-taqwa ilallah, berarti maksudnya kita menjaga diri kita ini kepada Allah dari siksaan api neraka. Makanya orang menerjemahkan takwa itu juga dengan arti takut. Kenapa takut? Karena dia takut akan siksaan nerakanya Allah yang sangat-sangat pedih. Atau yang kedua, at-taqwa bermakna terambil dari kata ittaqa, menjadikan sesuatu sebagai penjaga, menjadikan sesuatu sebagai pelindung. Kalau maksudnya menjadikan sesuatu sebagai penjaga atau pelindung, berarti taqwa Allah artinya adalah menjadikan Allah sebagai penjaga dan pelindung. Dari mana? Dari siksaannya, dari siksaan adab api nerakanya. Dan perkara ini tidak mudah. Ini yang pernah ditanyakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang sahabat. Dullani 'anit taqwa, ajarkan aku tentang takwa. Maka sahabat ini menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Bukankah orang yang bertanya lebih mengerti, lebih faham akan makna takwa itu? Saya tidak tahu. Tentu engkau yang bertanya, wahai khalifah, lebih tahu makna takwa itu apa. Kata Khalifah Umar bin Khattab dalam ketawaduannya, beliau berkata, aku ingin mendengarkan jawaban itu dari selain. Maka dijawab oleh sahabat yang mulia ini, menurutku takwa adalah ketika kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri-duri. Ketika berjalan di jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil, bebatuan-bebatuan. Tidak mudah ya, jalan di kerikil, di jalan yang penuh dengan duri, di jalan yang penuh dengan bebatuan, tidak mudah, sulit. Ya, sulit. Tapi takwa memang digambarkan begitu. Seseorang yang bertakwa adalah mereka yang sedang berjalan di muka bumi dalam kesulitan. Ada apa namanya? Ada perjuangan, ada pengorbanan yang dilakukannya, ada keringat ya, yang dikucurkan untuk mendapatkan gelar ketakwaan itu. Kemudian usai dia melewati jalan berduri itu, dia merasakan kesenangan. Ya, ada rasa bahagia, rasa puas. Ya, karena dia sudah melewati tantangan yang cukup berat. Menurut sahabat tadi, huwa taqwa. Menurut saya itulah takwa.
Ya, takwa itu tidak seperti membalik telapak tangan, dibalik telapak tangan takwa. Pakai baju koko begini takwa, pakai kopiah awalnya ada kopiah langsung takwa, tidak. Takwa itu mesti ada budlul juhdi, tadhiyati, mesti ada kesungguh-sungguhan, ada pengorbanan, ada semangat juang. Salah satunya adalah dengan menyisihkan harta titipan Allah kepada kita, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi orang-orang yang beriman, tentu tidak sulit. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ini perkara yang sulit. Ya, dalam bayangan mereka bahwa harta adalah miliknya. Dia yang sudah mengusahakan, dia yang bekerja dari pagi, siang, sore, malam, masuk nanti bulanan gaji ke dalam rekeningnya. Masa harus dikeluarkan lagi untuk orang lain? Bagi orang-orang yang tidak beriman, ini perkara yang tidak masuk akal. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ini adalah peluang untuk mendapatkan rahmat dan kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tidak ada disebutkan oleh Allah objek, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam keadaan lapang, di dalam keadaan sempit. Kan tidak ada. Ya, tidak ada objeknya, hanya sekedar subjek predikat gitu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala dia lapang atau dikala dia sempit. Maka kata Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau, Imam Alusi berkata, tidak disebutkannya objek dalam ayat ini terhadap orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, itu memberikan isyarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa infak yang dikeluarkan oleh seseorang itu tidak tergantung kepada jumlah besar atau kecilnya. Tetapi seberapa besar keikhlasan dia menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau patokan utamanya keikhlasan, tentu kalau jumlahnya besar, kemudian ikhlas lagi dia berinfak jalan Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau infaknya besar, tapi dia tidak ikhlas jalan Allah, bisa jadi dia berubah menjadi sesuatu yang kecil. Rubba amalin saghir kabir indallah wa rubba amalin kabir saghir indallah. Termasuk sedekah. Amalan yang kadang-kadang menurut manusia besar, di sisi Allah dia bisa berubah menjadi kecil. Amalan yang menurut manusia sesungguhnya dia kecil, di sisi Allah dia bisa berubah menjadi besar. Faktor penyebab perubahan itu apa? Keikhlasan itu. Makanya ini yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi, ya. Yang terpenting infak yang dikeluarkan itu ada mengandung unsur nilai positif bagi orang yang disedekahkan. Tanpa disebut, tanpa dicaci, tanpa dimaki, tanpa disakiti perasaannya. Ya. Apalagi infak yang diberikan itu kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi kalau kita kaji hadis-hadis Rasulullah SAW, infak atau sedekah yang maknanya beriringan begitu, ya, yang maknanya mirip lah beriringan itu banyak, tidak hanya satu, banyak. Dihitung juga termasuk orang-orang yang bersedekah atau berinfak bagi tetangganya. Dihitung infak juga, sedekah juga. Bagi teman karibnya, dihitung sedekah juga. Bahkan termasuk pemberian kepada orang kaya, maka dihitung sedekah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupan makna infak atau sedekah ini luas, ya, luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebutkan di sini ciri orang-orang yang bertakwa itu pertama sekali adalah tatkala mereka mampu untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, ya, beliau berkata, orang yang sehat akan terbukti kesungguhan niatnya dalam bersedekah ketika dia bersedekah betul-betul dalam keadaan yang sehat. Ya. Menurut Imam Nawawi ini, orang yang sehat itu akan terbukti kesungguhan dia bersedekah ada tatkala dia bersedekah di keadaan dia benar-benar sehat itu. Ya. Berbeda halnya jika ia mendermakan hartanya menjelang ajal menjemput. Gitu.
Ya. Karena kalau dia bersedekah menjelang ajal menjemput, terkesan kurang sungguh-sungguh. Ini orang sedang lapang, sedang berbahagia, sedang paling berhasil sekarang, kemudian dia bersedekah. Itu tanda orang yang paling sehat gitu ya. Ada juga orang kaya raya bersedekah di saat ajal menjemput. Diterima atau tidak diterima, tapi ada, kalau menurut Imam Nawawi ya, tapi terkesan di situ kurang bersungguh-sungguh dia dalam sedekah. Kenapa waktu dia sehat dia lalai, tapi ketika ajal akan menjemputnya dia bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan beberapa hadis penguat dari ayat alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra ini, tentang apa hikmah di balik sedekah yang kita tunaikan, di balik infak yang kita bayarkan. Yang pertama, sedekah adalah amal yang utama. Sedekah adalah amal yang utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih berkata, "Yadul ulya khairun min yadis sufla." Ya. Wal yadul ulya hiya al-munfiqah, wal yadus sufla hiya as-sa'ilah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Dan beliau menjelaskan, tangan yang di atas adalah orang yang berinfak, tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta. Berarti posisi orang bersedekah itu utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah berujar, "Innal a'mala tatabaha fataqulu sadaqah ana afdalukum." Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Sesungguhnya satu amalan dengan amalan yang lain itu saling membanggakan. Salat membanggakan salatnya, puasa membanggakan puasanya, haji membanggakan hajinya. Kata Khalifah Umar bin Khattab, maka sedekah pun berkata kepada amal-amal yang lain, ikut sedekah juga membanggakan sedekahnya itu. Kata dia, akulah amalan yang utama di antara amalan-amalan kalian. Jadi ada ungkapan sedekah berkata kalau dia lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain. Dua, sedekah itu melindungi diri dari bencana. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obati sakitmu dengan sedekah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Para ulama salaf, ulama-ulama kita di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpendapat bahwa sedekah itu bisa menolak bencana dan musibah-musibah. Bisa tertolak gitu, tolak bala, tolak bencana, tolak musibah-musibah. Ya. Sekalipun yang melakukannya adalah orang zalim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menguatkan hal yang demikian gitu. Bahwa pelaku fajir sekalipun, pendosa sekalipun, orang zalim sekalipun gitu ya, jika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menolak bencana-bencana, musibah-musibah. Padahal dia telah berbuat zalim nih. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Begitu juga pendapat Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Beliau menegaskan, para ulama salaf itu berpandangan bahwa sedekah dapat menghindarkan orang zalim dari berbagai mara bahaya dan kesusahan. Berbagai mara bahaya dan kesusahan. Siapa? Orang-orang zalim. Jadi kalau kita bertemu ada pelaku zalim mau bertaubat ya, orang-orang pelaku maksiat mau bertaubat, sarankan mereka untuk bersedekah. Sarankan mereka untuk bersedekah. Karena fungsi sedekah itu Masya Allah bisa mengobati orang-orang yang sakit di antara kita. Termasuk orang yang tidak bisa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Kan penyakit itu. Ya, maksiat. Dia ingin terhindar dari maksiat. Caranya gimana? Anjurkan kepadanya untuk bisa bersedekah. Ajak bersedekah. Ajak dia berinfak. Ajak dia ikut bergabung dalam wakaf. Mudah-mudahan wakaf, sedekah, infak atau yang lain yang dia tunaikan itu bisa menjadi penawar untuk dirinya. Ya. Bisa dia terhindar dari kezaliman yang menjadi pakaian dirinya selama ini.
Saya pengalaman yang nyata Bapak Ibu rahmatullah. Hilang suaranya Ustaz. Afwan Ustadz masih belum kedengaran di Ana. Kemudian saran dari dokter itu, ini tolong dibawa ke rumah sakit Madinah. Kami tidak bisa menangani gitu ya, kekurangan obat, tidak bisa menangani, dikasih rujukan untuk dibawa ke rumah sakit Madinah. Ketika itu saya masuk dinas, masuk kerja gitu ya. Tapi subnya lain, dalam bidang yang lain gitu ya. Kemudian suami isi ibu yang menemani istrinya itu ngasih saya duit 100 real. Ketika itu 100 real banyak. Ketika itu 100 real banyak itu ya. Jadi mendekati 400.000 lah. 400.000 gitu ya. Kemudian ketika itu dia bilang, Dek, katanya kan, tolong belikan kurma. Dan tolong dibagikan kurma ini ke jamaah-jamaah yang ada di pelataran Masjid Nabawi. Nanti boleh Pak, zuhur, kata beliau, ya boleh, kerjain dulu. Katanya. Orang azan zuhur, mau ke masjid, saya beli kurma, harga 100 real. Itu banyak, 100 real itu kurma-kurma yang campur ya, yang lunak sama yang keras itu banyak sekali, satu kantong besar. Dan saya salat. Saya bagikan kurma itu kepada jamaah. Halal, faddal gitu ya, kurma. Ya, sudah selesai. Saya tidak terada bayangan kenapa ini si bapak ini sampai menginfakkan uang 100 real, kemudian dia pesan lagi untuk beli kurma, disedekahkan kepada orang-orang yang berhaji ketika itu. Usai itu hanya 1 hari saja. Itu hari hari Rabu ya, hari Kamisnya itu. Si suami datang ke sektor. Dan kami kaget. Mas, ini bukannya yang kemarin ngantar si ibu? Betul katanya. Ibu gimana? Ada di hotel katanya. Masya Allah, sudah keluar. Bahkan dokter yang menangani pun yang kemarin itu kaget juga. Kata si suami, sampai di rumah sakit dikasih infus, suntikan obat, istri saya sehat katanya. Sudah, kata dokter, boleh pulang katanya. Disuruh pulang. Maka ketika itu saya tersadar, bisa jadi ini kekuatan sedekah beliau. Dalam keadaan yang sempit ya, orang kalut kan ya, istri sakit, kita jauh dari keluarga gitu ya. Walaupun memang ada orang Indonesia yang tapi bukan di tanah air kita. Tapi masih sempat dia berinfak sedekah, 100 real jumlahnya, bukan jumlah sedikit. Kalau orang 1 real, 2 real berinfak gitu ya. Karena saya pernah menangani jamaah sekali, membantu jamaah Indonesia, Sumatera Barat. Saya tukarkan uangnya tahun 2000, tahun 2001 lagi. Ketika itu sumur Zam-Zam masih bisa kita lihat di tengah-tengah. Saya tukarkan uang jamaah ketika itu 21 juta lebih ke uang real. Itu jumlah tidak sedikit. Habis itu ibu-ibu yang berjumlah 6 orang itu menyisihkan uangnya, dimasukkan ke kantong saya sini. Gitu ya. Kemudian di lift saya lihat karena jumlahnya besar tebalnya. Masya Allah isinya ternyata 6 real gitu. Masing-masing sedekah 1 real. Karena kita udah antri 2 jam dan saya mahasiswa waktu itu. 6 real. Ini bukan 1 real, 2 real nih yang sakit tadi. Dia langsung 100 real. Saya langsung connect, Masya Allah, ini kekuatan sedekah. Gitu. Karena Rasul SAW menjanjikan, Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah-sedekah kalian. Dengan sedekah kalian. Harta itu titipan Allah. Penyakit pun datang dari Allah. Mana tahu penyakit yang ada pada diri bisa ditawar dia. Penawarnya itu melalui harta titipan Allah. Yang ketiga, berlipat ganda pahalanya. Ya. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum
faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma yang berasal dari mata pencarian yang baik, bukan uang riba, bukan uang haram, bukan uang curi gitu ya. Tapi dari harta pencarian yang baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Satu tamar cuman dipelihara oleh Allah seperti seseorang mengembalakan kuda kecil berganti hari, berganti masa, kan kudanya tidak kecil terus, berubah menjadi besar dia. Begitu juga dengan sedekah. Satu biji kurma bisa berubah menjadi satu gunung besar. Buat siapa? Buat orang yang sedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia sedekah, Masya Allah ya. Kemudian yang keempat, menghapus dosa dan kesalahan. Tasaddaqu walau bitamrah. Bersedekahlah kalian walaupun dengan satu biji kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i'a wa tutfi al-khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nar. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sedekah itu dengan satu biji kurma. Sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air mampu memadamkan api. Masya Allah. Ternyata sedekah bisa menghapus dosa seseorang. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyeru sahabat-sahabat beliau dalam asbabun nuzul surat Al-Hasyr ayat 18 itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah pekerjaanmu itu, mana yang telah kau bekerjakan itu untuk menuju kebaikan akhiratmu gitu ya. Itu kan Rasulullah SAW membacanya berbarengan dengan hadis ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian dari api neraka, maksudnya jauhkanlah wajah kalian dari api neraka walaupun hanya melalui satu biji kurma saja. Ternyata infak yang kecil sebesar biji kurma itu bisa menjauhkan orang yang menginfakkan hartanya itu jalan Allah terjauh dari adab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para pedagang nih. Apa pesan Rasulullah? Ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian pedagang, inna syaitana wal ithma yahdiranil bai'a. Wahai sekalian pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa menghadiri jual beli kalian. Ya. Fashubu bay'akum bis sadaqah. Maka sertailah jual beli kalian dengan sedekah. Itu pesan Rasulullah. Di samping juga kita diminta kalau akan masuk pasar, kita diminta untuk baca doa ya, karena memang aswa al-makan ya, seburuk-buruk makan itu adalah di pasar sesungguhnya. Walaupun di situ orang menghias rezeki, tapi seburuk makan di situ. Seburuk-buruk tempat ya, makan itu bahasa Arab artinya tempat ya. Seburuk-buruk tempat itu ya pasar. Kenapa dikatakan seburuk tempat pasar? Ya karena seperti hadis Rasulullah yang lain ini. Karena syaitan ya, syaitan dan dosa gitu hadir situ. Dan mereka hadir bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah yang banyak. Maka dimintalah manusia untuk menjauhkan diri mereka dengan cara bersedekah, termasuk dengan berdoa. Allahumma, apa doanya? Ya Allah jadikanlah saya lupa aja nih. Ya Allah jadikanlah daerah ini berlimpah. Allahumma inna nas'aluka hadhil qaryah wa khairu ma fiha. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha suq wa khaira ma fiha. Wa na'udzubika min syarri hadha suq wa syarri ma fiha. Kadang-kadang kalau kita sudah sampai di pasar ya Pak, di pasar tradisional atau di mall gitu ya, itu kan kadang kita kan suka tidak fokus gitu, sering tidak fokus. Tapi akan berbeda kita fokus kita tatkala kita baca doa sebelum masuk pasar. Nah, karena situ banyak sarang-sarang syaitan, jin yang mengganggu manusia. Nah, sesungguhnya kami bermohon kepada Engkau ya Allah
dari kebaikan pasar ini dan semua kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami bermohon kepada Engkau ya Allah dari keburukan pasar ini dan dari semua keburukan yang ada padanya. Itu caranya gitu ya. Dan pesan Rasul SAW yang lain adalah bagi para pedagang, pedagang yang berhasil atau tidak, ya, menyertakan dagangannya itu dengan sedekah. Jangan sertakan dagangan dengan buhul-buhul. Ya, saya pernah dikasih buhul sebesar inilah, ya, yang disimpan di bawah lemari oleh pemilik salah satu rumah makan. Tapi kasirnya bagus, alim, orang soleh. Dia ambil buhul itu, kemudian dia serahkan kepada saya, dan saya izin untuk dibuka. Kata dia, buka aja, tidak apa-apa. Saya buka, ternyata macam-macam. Ada rambut, ada beras 7 butir, ada timah, ada macam-macam di dalam buhul-buhul itu. Ini kan salah. Berdagang itu kalau pakai buhul-buhul begitu, wah, tambah mendatangi syaitan. Orang mungkin ramai datang makan di rumah kita, makan di restoran kita, mungkin orang datang belanja banyak di kedai kita, tapi kan tidak berkah. Apa gunanya harta banyak tapi tidak berkah? Karena diusahakan dengan cara berteman dengan syaitan. Ya, berteman dengan syaitan. Nah, ini salah kaprah orang memahami bahwa kekayaan itu menurut mereka akan melancarkan dia masuk surga. Belum tentu. Kalau kekayaannya dihasilkan dengan cara yang Allah haramkan, bukan malah lancar masuk surga, lancar masuk neraka. Makanya orang punya prinsip, biarlah saya kerjanya ini, yang penting halal, katanya kan. Yang penting halal. Ketimbang saya minta-minta, kata begini gitu. Walaupun minta-minta itu halal, tapi kan tidak baik. Karena orang-orang yang berinfak itulah orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang minta-minta. Biarlah saya kerja-kerja penghasilan saya biasa-biasa saja, tapi yang saya kerjakan ini halal. Dan itu bagus gitu. Karena pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung kepada besar dan kecil pada jumlah, tapi tergantung kepada bobot dari amalan yang kita lakukan itu. Kemudian berikutnya yang kelima, harta yang sedekahkan itu akan menambahkan keberkahan dan hartanya akan semakin berkembang, menambah berkah, kemudian semakin berkembang. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yurabbi li ahadikum at-tamrata wal luqmata kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu hatta takuna mithla Uhudin." Sesungguhnya Allah akan mengembangkan sedekah kurma atau sepotong makanan dari seseorang di antara kalian. Sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda atau anak untanya sehingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung Uhud. Ada sahabat Rasulullah SAW masyhur, Bapak Ibu rahimakumullah. Namanya Abdurrahman ibni Auf. Ini sahabat Al-Ansar, kaya raya, kemudian terpandang, termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni syurga. Asyratu minal mubasyirina bil jannah. Ya. Jadi dalam jual beli tidak pernah gagal. Abdurrahman ibni Auf ini tidak pernah gagal. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Wahai Abdurrahman ibni Auf, apa yang menyebabkan engkau berhasil dalam perdagangan, dalam perniagaanmu? Orang lain kan ada untung rugi. Kalau ini tidak untung saja, tidak ada rugi-ruginya." Maka beliau menjawab, "Saya tidak pernah menjual barang yang cacat. Ya. Dan saya tidak pernah menginginkan keuntungan yang banyak." Nah, ini perlu catat nih. Saya tidak menginginkan keuntungan yang banyak. Ya. Karena Allah lah yang akan memberkahi orang-orang yang dikehendaki. Masya Allah, prinsipnya dalam dagang bagus. Satu cara dagang, sistem dagang. Dia maunya halal-halal saja. Dia tidak mau jual barang yang cacat. Kalaupun ada barang yang cacat, tentu dia akan beritakan. Dan dia tidak mau menjual barang yang cacat-cacat itu. Dia mau menjual barang-barang yang baik. Orang sekarang malah menipu ya. Saya pernah beli rambutan, beli buah-buahan, rambutan, ya rambutan, musim rambutan. Saya yang pilih Pak. Bagus-bagus. Ternyata sampai di rumah, ya Allah, sebagian besarnya busuk. Ternyata ketika menimbang,
Jadi ketika menimbang itu kan timbangannya dekat dia gitu ya. Ketika itu dekat dia, kemudian ya kita kan tidak lihat dia memutar, mengurangi, menambah segala macam itu. Di rumah khusus. Tapi ya sudah, sabar saja. Ini ujian gitu. Ini ujian gitu. Menguji kesabaran. Tapi kan sangat disayangkan. Dia cuman rambutannya 10.000, 15.000 gitu 1 kilo kan. Tapi dosa yang dia dapatkan dari jual beli yang kotor itu akan menyengsarakan dia mungkin dengan berjuta-juta gitu ya. Bahkan berpuluh-puluh juta. Demi mengharapkan 10.000, 12.000 dengan cara yang Allah haramkan. Ya. Padahal sesungguhnya kalau dia pandai berjual beli secara baik, tentu Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan, Allah akan perbaiki. Ini yang ya. Kemudian berikutnya menjadikan harta berkah dan berkembang ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, itu seperti satu biji. Satu biji itu akan jatuh ke tanah menjadi satu batang. Satu batang itu akan menghasilkan 7 cabang. Masing-masing cabang yang 7 itu memiliki 100 biji. Berarti satu sedekah yang diinfakkan senilai dengan 700 balasan kebaikan. Masalah sedekah ini menurut saya Bapak Ibu rahimakumullah tidak akan bisa dengan hitungan-hitungan akal. Teori-teori matematis tidak bisa, matematika tidak bisa. Memang teori-teori iman dalam dada, teori akidah, masalah infak sedekah ini. Misalkan saya contoh berikan gambaran. Kita punya 10 nih, kita punya 10. Misalkan 10 mangga. Ya. Kemudian ternyata ada anak kecil atau ada tetangga kita atau ada orang miskin atau ada karib kerabat kita. Ya. Kita serahkan kepadanya misalkan 4, 5. Kalau hitungan matematika yang kita pelajari, 10 dikurangi 4, 10 kurang 5, ya jadi 5 ya. Jadi 5. Tapi kalau dalam infak sedekah tidak begitu hitungannya. Kita punya 10, kita keluarkan 5, itu yang sisa bukan 5. Bukan 5 sisanya. Sisanya bisa jadi 5 juta, 10 juta, 21 juta, bahkan ratusan juta. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan sedekah di situ. Maka Allah menyeru sedekah ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang yang beriman tidak diseru oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang percaya akan Allah, dia percaya akan adanya hari akhirat, itulah orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak perlu, tidak diseru. Agar apa? Agar orang-orang yang beriman ini terpelihara keimanan mereka, nanti bergabung mereka bersama para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghuni surga Allah. Salah satunya disebabkan karena sedekah, infak, zakat, wakaf yang mereka tunaikan. Itu ya. Jadi bukan malah berkurang harta itu, tapi malah semakin berkembang. Ada seorang sahabat saya dekat sekali, Ramadan kemarin, dia menginfakkan hartanya 100 juta. Ya, dia menginfakkan harta 100 juta. Kemudian karena saya termasuk amil zakat, ya, pengumpul zakat, saya tanya sama beliau ini, Pak, infaknya besar sekali 100 juta. Boleh berikan pengalaman gitu. Kenapa berani berinfak sebanyak ini? Beliau udah katakan, selama ini saya berinfak, saya tidak ada perasaan kurang, malah bertambah. Dan beliau katakan sepekan sudah itu, ya dia sampaikan, Ustaz, katanya kan, sini Ustaz. Iya Pak, alhamdulillah Ustaz, saya dapat untung 1,5 miliar. Dia berdagang, tapi beliau tidak menduga akan berdagang seperti itu. Tapi beliau bilang saya dapat untung 1,5 miliar. Kotornya buat saya itu, kata beliau kan, itu 500 juta.
Ya, di samping ada modal, tapi yang kotor 500 juta. Dari jarak seminggu ya Ustaz, dari infak saya 100 juta, ya, saya dikembalikan oleh Allah 500 juta, plus tambah 1 miliar itu. 1,5 miliar. Masya Allah, dahsyat kata anak. Luar biasa. Itu cerita nyata, bukan cerita saya buat ya, hoax, tidak. Tapi ada temannya. Kalau Bapak mau boleh saya kenalkan sama beliau. Dan Masya Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman ibni Auf yang menyebutkan, kenapa hartamu tidak pernah berkurang nih Abdurrahman bin Auf? Kata sahabat kan, kenapa setiap berniaga engkau selalu kaya raya? Tidak pernah miskin-miskin Abdurrahman bin Auf. Yang mengatakan, saya tidak pernah jual barang cacat. Ya, saya tidak mengharapkan keuntungan yang besar. Karena semuanya kehendak Allah SWT. Ternyata dalam hidup beliau tercatat sebagai orang yang paling ringan tangan untuk mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan saja kisah beliau ini. Ya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikagetkan dengan adanya hujan debu. Ya. Kan ada hujan debu itu kalau di Arab ya. Saya berapa kali mengalami hujan debu. Hujan debu itu Pak, tidak seperti hujan kita, langsung turun gitu. Tidak, tapi dari kejauhan, nampak kegelapan, gelap gitu ya. Nah, biasanya kita tidak keluar lagi, kita langsung fokus mencari celah-celah rumah dan menutupinya pakai kain atau pakai lakban gitu. Karena khawatir nanti biasanya habis hujan debu, rumah kotor. Nah, ketika itu Sayyidah Aisyah di Madinah radhiyallahu anha pernah melihat ada hujan debu dari jauh. Dan beliau berkata, hujan debu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini bukan hujan debu wahai Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, ini bukan hujan debu. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lantas apa ini? Apa ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu adalah Abdurrahman ibni Auf yang pulang dari berdagang. Jadi kalau sekarang mungkin Abdurrahman bin Auf itu membawa 80 tronton gitu ya. 80 bus tronton, truk-truk besar itu lengkap harta miliknya, modal dan hasil. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Sehingga onta-onta Abdurrahman bin Auf yang banyak itu membuat pasir-pasir naik ke atas. Sehingga dari kejauhan orang mengira itu hujan debu, padahal bukan hujan debu. Itu bekas onta-ontanya Abdurrahman bin Auf. Bayangkan berapa banyaknya. Ketika sampai di Madinah, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Abdurrahman bin Auf kemudian jatuh miskin? Tidak ya. Tapi malah tambah kaya raya. Beliau pernah menjual 10.000 dinar hasil ghanimah. 10.000 dinar emas nih ya. Kalau dihitungkan dinar emas sekarang, misalkan cetak dinar di Antam tuh biasanya itu bisa sampai 3 juta lebih sekarang. Satu koin emas, ya, satu koin emas itu sekitar 3 juta. Kalau dia 1.000, ya, banyak ini ya, luar biasa, hampir 10 M, hampir 10 M diinfakkan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ya, bukan diinfakkan, dihadiahkan. Ya, karena istri Rasulullah SAW tidak menerima infak dan sedekah ya, dihadiahkan kepada istri-istri baginda Rasulullah SAW. Dalam perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf ini bersedekah dengan separuh hartanya. Kemudian bersedekah lagi 40.000 dinar. Insya Allah, 40.000 dinar. Kali 7 ya. Berapa itu? Masya Allah. Dan 500 kendaraan. Ya. Kemudian dikatakan di Madinah oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mensedekahkan 700 ekor onta, lengkap dengan pelananya sekaligus. Dan pelana ini khusus dibeli dari Syam. Khusus dibeli dari Syam. Berarti pelana terbaik. Kemudian beliau itu telah memerdekakan 30.000 budak. 30.000 budak selama hidup beliau. Berarti jika dihitung beliau telah memerdekakan 30 budak setiap harinya. Karena budak yang telah beliau merdekakan 30.000 jumlahnya. Setiap hari beliau memerdekakan 30 budak. Berapa itu uangnya itu ya? 30 budak itu.
Dan bahkan disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ternyata ini ayat diturunkan berkenaan tentang Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Ayat 262. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka jalan Allah, kemudian tidak mengikuti infaknya itu dengan menyebut-nyebut, tidak pula menyakiti, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, mereka tidak akan pernah ada rasa takut dan tidak akan pernah ada rasa bersedih sekalipun. Masya Allah. Kemudian, orang yang berinfak akan dilapangkan oleh Allah jalannya menuju surga. Disumbat jalan menuju neraka. Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaba walau bi syiqqi tamratin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jadikan antara dirimu dan neraka itu pembatas, buat batasan dan mudah saja meloncat. Ya. Batasan yang dibuat apa? Walau bi syiqqi tamratin, walaupun hanya dengan satu biji korma, satu biji korma. Ya. Azim, luar biasa. Kemudian orang yang berinfak, senang bersedekah, itu bukti kebenaran dan kekuatan iman. Kekuatan iman. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Maksudnya sedekah adalah bukti keimanan pelakunya. Kalau tinggi kepercayaannya kepada Allah, tentu dia tidak akan pelit, tidak akan bakhil. Dia hibah sekali itu kalau bertemu orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang kesulitan itu, hibah sekali dia itu. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang munafik gitu ya, mereka menolak keberadaan sedekah karena tidak meyakini. Masa ia diberi, kemudian harta kita bertambah. Dalam otak orang munafik, tidak diterima itu, tertolak itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Sifat kikir dan iman ini tidak akan pernah bertemu dalam hati seorang mukmin sama sekali. Ya, sifat kikir satu, bakhil satu. Bakhil satu atau kikir dan iman itu tidak pernah bersatu itu. Ya, tidak akan pernah bersatu. Dia akan berbeda di minyak dan air. Seperti orang-orang yang kikir, bayangannya berarti lemah imannya. Orang-orang yang ringan tangan, mudah berbagi, berarti bagus tanda keimanannya. Kemudian, membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Masya Allah. Saya pernah mendengar Ustaz Yusuf Mansur bercerita, ada seorang bapak yang terlilit hutang. Kemudian dia mendengar kajian Ustaz Yusuf Mansur nih. Ya, bersedekahlah gitu ya. Walaupun engkau dalam keadaan sulit. Karena memang firman Allah, Masya Allah ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ada wad dharranya. Bersedekah dalam keadaan lapang, biasa. Tapi bersedekah dalam keadaan sempit, luar biasa. Maka orang ini bersedekah dalam keadaan sempit, padahal hutangnya banyak. Pekerjaannya pegawai kebersihan kota, pegawai kebersihan kota. Maka di suatu akhir pekan, di saat orang-orang sedang olahraga, senam gitu ya. Kemudian dia sedang membersihkan taman kota pakai mesin. Qadarallahu ma syaa fa'al, atas kuasa Allah di luar kemampuan dia. Ternyata mesin potong rumput itu mengenai batu. Ya, mengenai batu dan batu itu ya, masuk ke mulut salah seorang peserta senam ketika itu. Allah kepalang, kagetnya beliau, terkejutnya beliau, hutang terbayar, orang sakit pula gara-gara kita. Maka ketika itu segera dibawakan, dilarikan ke rumah sakit gitu. Masuk ruangan sesi gawat darurat, kemudian di skala macam lah ya. Singkat cerita, sampai akhirnya suami dari korban itu mencari rumah pegawai kebersihan ini. Pegawai kebersihan itu udah cemas nih, takut nih kalau jangan-jangan dibawa ke pihak berwajib, aduh, hutang belum bayar lagi, tambah ini masalah berat lagi gitu kan.
double menumpuk permasalahannya. Tapi bukan itu ternyata yang terjadi. Yang terjadi ternyata suami korban ini datang menyampaikan niat baiknya, menyerahkan harta kepada pegawai kebersihan kota tadi. Dan kaget kan orang yang pegawai kebersihan tadi, dia kaget sekali. Harusnya dia yang menyerahkan uang bantu orang, tapi ini malah dia yang diberi uang oleh korban, suami korban. Kemudian dia bercerita, suami ini, istri saya didiagnosa oleh dokter sembuh penyakit tenggorokannya. Padahal sesungguhnya dalam pekan ini kami akan berangkat ke satu daerah, ke satu wilayah, satu negeri, rumah sakit untuk operasi tenggorokan, kerongkongan. Makanya kami olahraga gitu. Pas olahraga ketika itu mungkin wallahu a'lam, olahraga pernafasan, mungkin mulut saya terbuka, masuklah bekas kerikil atau batu tadi. Tapi tidak usah oleh dokter, sehat, sembuh, dah ada. Istrinya juga sehat, alhamdulillah. Maka harta yang dia niatkan untuk transport, untuk pengobatan itu, sebahagian besarnya diserahkannya kepada si bapak. Masya Allah. Kata Syekh Mansur, di sini letak kekuatan rahasia di balik sedekah itu. Siapa yang mengira sedekah 100.000 orang yang terlilit hutang bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjuta-juta rupiah berikutnya. Siapa yang akan menduga? Ya, manusia tak akan menduga. Saya lupa kalau sesungguhnya di balik semua sedekah itu ada Allah yang Maha Kaya, ada Allah yang Maha Berkuasa. Kemudian berikutnya, penggemar sedekah mendapat naungan di padang mahsyar. Ulmri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsalu bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskannya perkara-perkara di antara manusia. Dan putus kepada manusia baru. Habis sebelum putus, orang yang bersedekah dinaungi oleh sedekahnya. Tidak akan ada yang mengganggu. Dinaungi, dikawal. Sedekah itu yang jadi bodyguardnya. Sampai nanti manusia dipisah satu-satu dengan amalan-amalannya. Masya Allah. Beruntung orang-orang yang hobi menginfakkan hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Ya, termasuk ya dalam hadis Rasulullah SAW itu yang masyhur, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Satu sedekatun jariyatun, ya. Dalam hadis sebutkan apabila seseorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Salah satu di antara 3 amalan yang tidak terputus itu adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Itu tidak akan terputus, terus mengalir pahalanya bagi orang yang bersedekah selama hayatnya. Pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya, ya, yaitu mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dalam hidupnya, maka ia akan bakal menghampirinya sepeninggalnya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersedekah, ya, sedekah itu akan terus mengalir pahalanya baginya walaupun dalam kondisi dia telah meninggal dunia. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah dia rahasia kenapa orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit itu disebutkan oleh Allah sebagai ciri pertama dalam ayat ini, terkategori kepada orang-orang yang bertakwa di jalan Allah, yang Allah akan balasi ketakwaannya itu, ikhtiarnya itu, ya, agar menjadi orang bertakwa dengan balasan ampunan dosanya dari Allah, dan yang kedua baginya surga Allah seluas langit dan seluas bumi. Semoga Allah merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang lapang dadanya, hatinya, untuk senantiasa gemar menebarkan kebaikan kepada sesama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kita cukupkan sampai di sini. Kembalikan lagi kepada moderator. Barakallahu fikum. Baik, mohon maaf, izin sebelumnya Ustadz dan jamaah kajian takfir semua. Untuk moderator, izin saya menggantikan.
Baik, syukron jazakallah kepada Ustadz Ilham yang telah menjelaskan terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu tanda-tanda orang yang bertakwa, beriman berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Quran Surat Ali Imran ayat ke-134. Baik, untuk sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Oh ya, sudah ada pertanyaan di room chat, Ustadz. Untuk yang pertama dari Bapak Kurnia. Apa beda zakat profesi dengan zakat mal? Apabila kita telah berzakat profesi, apakah setiap tahun kita masih wajib zakat mal? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Yang pertama beda zakat profesi, zakat. Alvan Ustadz, itu kena mute. Oh, ya. Terima kasih. Jadi kalau zakat mal dan zakat profesi itu kan sesungguhnya mirip-mirip. Tapi sesungguhnya dia mirip ya, tapi sesungguhnya dia berbeda itu. Kalau zakat mal itu adalah harta umat Islam yang dikeluarkan sesudah sampai satu nisab, sampai nisabnya, baik dalam hitungan setahun atau hitungan belum cukup setahun tapi nisabnya sudah terpenuhi. Sedangkan zakat penghasilan atau zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi selama sebulan, ya, dan sudah mencapai batas minimum untuk wajib dizakatkan. Jadi kalau sekira-kira sudah memenuhi kadar zakatnya, per bulan ditunaikan, dikeluarkan, tidak menunggu masa 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Itu perbedaan antara zakat profesi dengan zakat mal yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Tapi beberapa ulama memang ada yang tidak menyetujui zakat profesi. Di antara zakat profesi ini akan digaungkan oleh Syekh Yusuf Qardawi ya dalam fatwa beliau gitu. Karena beliau memandang mungkin di Qatar mungkin ya, orang-orang yang banyak berkelapangan rezeki gitu, yang sesungguhnya per bulan dia bisa mengeluarkan zakatnya, ini tidak dikeluarkan sampai dia menunggu masa 1 tahun atau masa nisab gitu ya. Akhirnya ya menyebabkan tumpang tindih antara orang kaya dengan orang yang miskin. Tapi dengan adanya himbauan zakat profesi, orang-orang yang sudah cukup nisabnya dalam usahanya 1 bulan dia berhak untuk mengeluarkan, ini ya berubah ya, akhirnya stabil ya kehidupan sosial di Qatar sana ya, di Qatar sana. Dan alhamdulillah sebagian masyarakat Muslim terutama di kita memahami bahwa zakat profesi itu ada, zakat profesi itu ada. Berbeda dengan zakat mal yang bisa dikeluarkan dari bentuk yang lain, bukan hanya dari profesi, tapi bisa dikeluarkan dalam bentuk yang lain, gitu ya, dari ikhtiar atau usaha-usaha yang lain. Begitu. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, apa ini ya? Harus dibalik dulu HP-nya ini ya. Ada beberapa konsep yang bersamaan maknanya infak seperti sedekah, sumbangan, derma, iuran. Bagaimana perbedaan masing-masing konsep itu serta afdal penggunaannya? Oke. Kalau untuk infak ya, infak sedekah itu dari segi istilah. Kalau infak itu harta yang dikeluarkan dalam bentuk kebutuhan konsumtif. Itu infak itu. Misalkan untuk makan seseorang atau untuk kebutuhan harian seseorang, namanya infak. Sedangkan untuk sedekah lebih kepada pemberian yang dilakukan karena niat lillahi ta'ala. Karena niat lillahi ta'ala, murni keikhlasan. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmatnya. Itu sedekah. Makanya sedekah itu cakupannya cukup umum dibandingkan infak.
Senyum saja bisa berubah jadi sedekah ya. Senyum seseorang saja bisa berubah menjadi sedekah karena dia senyumnya bukan senyum basa-basi tapi senyum lillah, pemberian yang memang murni karena berharap rahmat dari Allah SWT. Atau seperti hadis orang yang hadis Rasulullah itu orang kaya Rasulullah, orang-orang kaya dhahabat dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka masuk surganya dengan berlari. Karena orang kaya itu banyak pahalanya. Kata sahabat yang miskin, kami salat, wahum yusallun, mereka pun salat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berhaji, mereka juga berhaji. Tapi ketika mereka berinfak, kami tidak bisa berinfak. Ketika berinfak, kami tidak bisa berinfak. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabat, bukankah likulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah. Bukankah setiap tasbih itu bernilai sedekah, tahmid itu bernilai sedekah, takbir itu bersedekah. Jadi bukan dibaca infak, tapi dibaca sedekah. Sedangkan derma dan lain itu istilah bahasa Indonesia, terjemahan dari infak dan sedekah. Itu ya. Kemudian berikutnya ada anggapan di masyarakat kita yang saya amati bahwa orang lebih afdal bersedekah ke masjid ketimbang kepada yang lain. Padahal masyarakat lokal sekitarnya banyak butuh bantuan yang mendesak, seperti biaya pendidikan, anak, dan sebagainya. Kemana sebenarnya kita lebih afdal berinfak? Terima kasih. Masya Allah. Kalau saya lebih setuju berinfak atau bersedekah itu kayak ambil zakat. Ya, walaupun ambil zakat itu memang secara khusus dia mengumpulkan zakat. Tapi mereka kan sudah menjadi profesi harian, ambil zakat ini. Mereka tahu kebutuhan umat ini di mana segala macam. Kalau tidak mungkin pula Allah SWT menyebutkan wala amilina 'alaiha ya. Salah satu orang yang akan menerima zakat itu adalah orang-orang yang menjadi petugas amil zakat, pengumpul zakat. Sedangkan kalau berinfak ke masjid misalkan ya, berinfak ke masjid atau bersedekah ke masjid, boleh tidak? Boleh. Boleh. Berinfak kepada orang yang membutuhkan, boleh tidak? Boleh juga. Penggunanya berbeda-beda. Kalau seandainya seseorang yang terbatas penghasilannya, dia tinggal pilih dia mau bersedekah ke masjid atau bersedekah ke orang. Ya. Dia mau berinfak, berderma ke masjid atau dia akan mendermakan uangnya kepada orang secara langsung. Itu boleh saja. Tidak ada masalah. Dan dua-duanya insya Allah dihitung baik. Nah, karena di masjid pun dikelola secara baik untuk kebutuhan maslahat umat ya, menyambut tamu-tamu Allah yang agung. Menyambut tamu-tamu Allah yang agung. Sedangkan kalaupun berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, boleh tidak? Boleh juga. Tidak apa-apa. Dia tidak berinfak ke masjid, ya tidak apa-apa juga. Nah, jadi pilihannya begitu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa berinfak ke masjid lebih afdal ketimbang berinfak kepada orang lain. Atau berinfak kepada orang lain lebih afdal ketimbang berinfak ke masjid. Nah, dua-duanya afdal. Maka jika memungkinkan, berikhtiarlah secara baik, berusaha secara baik, biar menjadi orang kaya raya, sehingga kedua-duanya bisa kita infakkan, baik ke masjid atau kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang yang tidak mampu. Itu mungkin solusi yang bisa saya sampaikan ya, Bapak, Pak Dokter. Kemudian berikutnya, apakah ada aturan mengenai siapa yang boleh menerima sedekah atau infak, atau yang lebih diutamakan menerimanya, seperti halnya zakat? Sudah tadi kita jelaskan ya, bersedekah atau berinfak itu boleh kepada benda atau boleh kepada nyawa. Orang boleh, pada benda juga boleh. Bangun masjid untuk sedekah air masjid boleh, tidak apa-apa. Sedangkan zakat tidak. Zakat diperuntukkan kepada nyawa ya. Ada asnafnya, asnaf 8. Itu
Boleh sedekah dibayarkan kepada orang? Boleh. Boleh sedekah dibayarkan ke masjid? Boleh. Ya, tidak mengapa. Itu mungkin perbedaan antara infak sedekah ya dengan zakat. Kalau zakat tidak bisa untuk masjid. Saya berzakat untuk bangun WC masjid, tidak bisa. Karena zakat ini termasuk mal tadi yang Pak ya, zakat mal itu tidak bisa dibayarkan kepada bangun musalla atau bangun jalan, tidak bisa. Karena zakat diperuntukkan kepada nyawa, kepada jiwa. Ada 8 orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu mungkin Allahu a'lam shawab. Kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya tadi dari. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi di kolom chat dari Ibu Suri Maulida. Apakah benar jika bersedekah itu lebih afdol untuk keluarga sendiri, dan bagaimana hukumnya jika bersedekah dengan berhutang? Syukran. Silakan Ustadz. Tidak dianjurkan. Terima kasih Ibu. Tidak dianjurkan bersedekah dengan cara berhutang. Ya, ini hutang ini jadi problem lagi. Jadi kalau mau bersedekah, bersedekahlah dari kelebihan harta yang kita miliki. Itu yang terbaik. Sedangkan bersedekah kepada keluarga bagaimana? Ya, lebih afdal, lebih baik. Kalau memang ada keluarga kita yang sangat membutuhkan, bagus. Tapi tetap jika kita berhadapan dengan amil zakat, tetap amil zakat juga utama dalam penunaian infak sedekah kita. Berzakat saja kepada keluarga boleh. Berzakat saja kepada keluarga nggak boleh. Kan tidak ada asnaf 8 itu larangan berzakat kepada keluarga. Tidak ya, kecuali orang-orang yang sepenanggungan. Kalau sepenanggungan, separiua, seatap, gitu, serumah, itu ya tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak, dia jauh, kemudian hidupnya susah, boleh. Apalagi sedekah. Tiap bulan saya mau dari penghasilan saya berikan kepada adik saya yang di Jawa gitu, yang dia hidupnya susah gitu, penghasilannya susah. Berpahala enggak? Berpahala, besar pahalanya karena kita ada keterkaitan darah ya, dengan beliau. Ya, begitu. Jadi jika dihadapkan bersedekah kepada orang lain yang kita tidak kenal dia, hidupnya susah. Jika bersedekah kepada keluarga sendiri, kita kenal dia, hidupnya susah. Oh tentu, yang nomor 2 ini yang lebih utama. Bersedekah kepada keluarga sendiri, hidupnya susah. Hidupnya susah. Satu lagi itu untuk menjalin satu rahim. Ya. Kalau dengan keluarga, mudah-mudahan semakin kuat satu rahim sesama kita. Begitu. Kemudian berikutnya, Ustaz, apakah boleh secara hukum Islam kita bersedekah dengan niat? Ya, Insyaallah. Boleh. Kalau pertanyaan ini yang disampaikan kepada saya, boleh, gitu ya. Jangan sedekah haji saja diterima. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat tadi menginginkan untuk bisa menunaikan haji dan umrah untuk orang tuanya. Maka Rasulullah SAW membolehkan. Dari hadis ini kiasannya sedekah pun juga, jika kita niatkan sedekah itu untuk orang tua kita, maka insya Allah pahalanya diterima. Ya, jika niatnya baca Al-Quran itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang kita niatkan Al-Quran itu kita bacakan. Nah, termasuk di dalamnya sedekah, zakat, kurban, dan yang lain. Pahala yang dilakukan, yang diterima oleh orang yang hidup, ya, yang diniatkan buat orang yang meninggal dunia, insya Allah wasil, insya Allah sampai kepada orang yang diniatkan. Waladun salihun yad'u lahu, itu termasuk itu. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah untuknya segala amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun salihun yad'u lahu. Ada yang terputus amalannya. Apa itu? Seorang anak yang senantiasa berusaha untuk mendoakannya. Maksudnya apa? Melakukan hal yang terbaik untuknya. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Minta pengampunan kepada Allah.
atau termasuk melakukan hal-hal yang diniatkan baik untuk orang tuanya. Wallahu a'lam shawab. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Saya ada? Oke, cukup. Izin, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ya, Alhamdulillah. Silakan, Pak. Ini Ustaz, misalnya zakat itu kan memang wajib gitu ya, sesuai dengan nisabnya dan haulnya gitu ya. Tapi ada misalnya begini kasusnya Ustaz, ada orang ini biasanya memang donatur rutin di beberapa tempat misalnya gitu ya. Donatur rutin lah gitu ya, di beberapa tempat. Di tanpa sadar mungkin penghasilannya itu sudah senisab. Ya kan ada yang beberapa saya baca tadi di Basnas itu dia boleh nisabnya 1 tahun hitung atau nisabnya per bulan. Jadi kalau nisab setahun 85 gram emas, tapi kalau sebulannya dia bagi 12 gitu kan. Jadi dia tidak tahu, mungkin tidak terhitung pula penghasilannya. Mungkin sudah lebih senisab mungkin, walaupun 1 bulan gitu kan. Tapi ternyata orang ini rutin dia bisa donatur di mana tempat gitu, di beberapa tempat donatur. Nah, apakah itu bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai zakat itu donatur itu gitu kan? Atau dikeluarkan dulu zakat, baru donaturnya keluarkan lagi. Nah, itu bagaimana itu Ustaz gitu? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi zakat ini kan tergantung pada niatnya. Kalau yang dia keluarkan itu niatnya sedekah, tidak dihukumi zakat dia. Tapi kalau yang dia keluarkan itu niatnya zakat, terhitung zakat dia. Jadi bisa dipastikan kepada orang yang baik ini ya, kepada orang yang mendermakan ini, yang dia keluarkan apa bentuknya itu zakat. Kalaupun zakat ya sebulan mungkin sudah sampai senisab ya, dia keluarkan zakatnya. Selesai itu, selesai tanggung jawab dia. Tapi tetap niat dia yang dikeluarkan zakatkah, ini zakat bapak atau infaknya atau sedekahnya. Kalau zakat tentu yang dituju berbeda dengan infak dan sedekah. Sedekah lebih umum ya Pak ya, kalau zakat lebih khusus. Itu mungkin. Ya, memang misalnya donatur tetap itu memang tempatnya tempat orang zakat juga lah misalnya gitu ya. Tapi memang terlupa dia niatnya zakat karena ternyata mungkin penghasilannya sudah lebih dari kan. Ya, betul. Sudah lebih dari nisabnya kan. Jadi memang harus dipastikan dulu lah gitu, harus dihitung betul gitu ya. Baru jelaskan dulu zakatnya. Baru kalau ingin nambah lagi ya itu lain soal gitu ya. Ya, kalau zakat mal lebih afdal memang dihitung 1 tahun ya Pak, biar ini. 1 tahun ya. Dihitung 1 tahun, walaupun dia memang sebulan dia sudah mencukupi gitu ya. Biar dia sempurna. Kita kan tidak tahu penghasilan lain, apalagi orang sekarang kan ada penghasilan A, penghasilan B. Dia tidak bisa patok dengan pekerjaannya yang satu, bisa dia pekerjaan yang lain. Nah, baru dia hitung dan dia keluarkan. Allahu a'lam. Gitu Pak Dokter. Ya, makasih. Ya Pak, sama Pak. Ya Pak, assalamualaikum. Silakan Muhammad. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ada di room chat dari Ibu Suri Maulida. Apakah hanya doa anak soleh yang tersampaikan kepada orang tua yang meninggal? Bagaimana dengan doa istri dan keluarga lainnya? Apakah juga tersampaikan jika diniatkan? Silakan Ustadz. Ya, kalimat waladun salihun itu kan berlaku untuk anak laki-laki, perempuan, dan keluarga. Walaupun kalimatnya waladun ya, waladun itu kan anak laki-laki semuanya. Waladun salihun yad'u lahu. Nah, anak laki-laki. Tapi bukan berarti yang perempuan berdoa untuk ibunya tidak sampai, atau istrinya berdoa untuk suaminya tidak sampai. Dia yang ditujunya semua. Tapi dalam hadis tidak dijabarkan konteksnya. Tapi waladun itu ya, setiap orang yang berkaitan dengan mayit gitu ya. Seseorang, walad itu seseorang yang berkaitan dengan mayit, termasuk kaum muslimin. Makanya kalau kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, sampai enggak muslimin yang di Palestina dapat kucuran doa ini sampai. Karena kita tidak menyebutkan muslim Indonesia saja kan, muslimin secara umum. Maka doa kita untuk orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang telah meninggal dunia itu sampai walaupun mereka meninggal dunianya di belahan dunia
atau belahan benua lainnya. Sama dengan tadi pertanyaan Ibu, sampai tidak doa seorang istri kepada suami, tetangga kepada tetangganya yang lain, jika dia melakukan kebaikan untuk sampai ya. Wallahu a'lam. Begitu. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 21.42, untuk sesi selanjutnya, sesi closing statement dari Al-Ustadz kepada Ustadz Ilham, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Muhammad Nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 134 ini ciri orang yang bertakwa itu dibuka melalui infak dulu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra ya. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Kita mesti meyakini bahwa harta yang kita miliki ini dia hanyalah titipan Allah. Suatu ketika harta ini akan ikut bersama kita ke makam kita, ke kubur kita. Tapi dia akan kembali gitu ya, ke rumah kita bersamaan dengan keluarga yang mengantarkan kita. Maka sebaik-baik orang yang beriman adalah orang-orang yang dititipkan oleh Allah kepada mereka harta. Kemudian harta itu mereka perjualbelikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya, untuk tetangganya, untuk kaum muslimin secara umum. Dan ternyata orang-orang yang gemar berinfak itu isyarat, itu pertanda ketinggian iman dan akidah. Ketinggian iman dan akidah. Semakin baik infak sedekahnya, semakin ringan tangannya, itu pertanda imannya kokoh, akidahnya baik. Dan orang-orang yang bakhil, seperti layaknya orang-orang munafik, seperti layaknya orang-orang kafir gitu ya, maka itu pertanda imannya lemah, imannya tidak kuat, akidahnya lemah. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ciri yang pertama ini ada pada diri kita. Kita gemar menginfakkan apa yang kita miliki jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang terampuni dosanya, dan kemudian menjadi orang-orang yang dipilihkan oleh Allah surga tempat tinggalnya kelak di akhirat sana. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mudah bermanfaat buat saya menyampaikan dan kita mendengarkan. Insyaallah kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wal kadhimina al-ghaidha lagi ya, Muhammad Nur. Wal kadhimina al-ghaidha. Ini kajian kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan menyampaikan materi pada kajian tafsir kita malam hari ini, dan juga ditutup dengan closing statement. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian tafsir pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Nur. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Pak Yul, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum. Pak Dinil.